Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Percuma kau mualaf, udah mualaf kau tetap aja Juma yang yang pamer headset harga satu mobil Avanza. Gimana kau tuh? Makanya kau bilang dulu sama si Juma itu, Juma, daripada kau belikan headset seharga mobil Avanza, belikanlah si Goto ini sinyal WiFi. Di Indonesia kan murah, cuma 200.000 sebulan. Gimana? Goto. Ya Goto, tadi ini si Aal ini tadi dia tidak percaya bahwa ada hadis Muhammad itu menyuruh orang yang waktu itu sakit menyuruh minum air kencing onta. Dia tidak percaya. Terus apa polemiknya itu? Enggak, dia bilang nggak percaya, itu katanya palsu katanya. Itu ada masalah, tapi apa polemiknya di situ? Polemiknya iya, tuh Aal ada kan? Ya, coba Aal bilang dulu sama Bang Goto ini. Iya, itu ada Bang. Tapi masalahnya kencing onta itu ya, itu sudah diteliti oleh Profesor Kosit. Memang ada bantuannya untuk orang yang gangguan kanker dengan gejala demam. Itu Profesor Kosit ya. Makanya lanjutkan klaim kencing onta. Kalau begitu, itu kan sebagai alat penyembuhan, iya kan? Iya, betul. Sekarang kau percaya. Tadi sampai keluar urat lehermu kau tolak. Tidak benar kau. Sekarang kau, oh benar. Memanglah kalian ini memang sulit ngomong orang Islam ini. Iya, karena sebentar A, sebentar B, sebentar C. Nah, gini. ABC. Memang gini. Teman-teman nggak ngerti. Sekarang pertanyaannya. Ya, coba Ari, Aal. Coba gimana dulu Aal? Gimana coba itu? Tanggapanmu? Tanggapan saya kalau untuk masalah kesehatan di hadis riwayat Ahmad juga itu ada bahwasanya sesungguhnya dalam air kencing unta dan susu unta itu ada obat. Tadi kau bilang palsu. Sekarang kau bilang asli. Memang saya teringat memang dalam agama Islam memang boleh berdusta, apalagi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Betul, ada ajaran Islam sudah berdusta. Bang Goto, betul dalam Islam boleh bohong. Jangan di Islam Bible kau ada ketika Rahab menyembunyikan. Tuh, dia pasukan Israel dia membunyikan. Sebentar, di dalam agama Islam boleh nggak berdosa untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai? Sekarang pertanyaannya sekarang. Enggak, itu dulu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sekarang pertanyaannya, ketika kata bohong itu, tunggu sabar Edis, ketika kata bohong itu merugikan atau menguntungkan? Kan begitu. Dalam posisinya yang dalam bohong itu boleh, betul. Bohong boleh nggak? Sekarang saya bicara di mana posisi kata bohong itu seperti dalam Bible ya. Ketika Rahel di mana di situ bahwa bohong itu boleh di mana? Oke, sebentar saya hadapi dulu Goto ya. Al, kamu turun dulu ya Al ya. Sebentar. Oke, terima kasih Al. Saya turunkan dulu. Saya hadapi dulu si Goto ini. Ayo. Coba Goto, bisa nggak kau sinyalmu yang bagus? Sebentar, bisa nggak sinyalmu yang bagus? Bible. Saya di atas gunung ini, memang agak sulit. Alasanmu terus kau itu. Baik. Ketika Rahab menyembunyikan 12 pengintai di rumahnya, lalu berkata kepada orang-orang yang mencari mereka bahwa mereka tidak di sini, akhirnya dia mengeluarkan mereka dari dinding kota Yeriko. Apakah ada di situ bahwa bohong itu boleh? Bohong tidak itu. Saya tanya bohong tidak itu. Betul, Rahab di situ bohong menyembunyikan 12 pengintai. Ini gimana ini? Di situ memberitahu bahwa Rahab bohong, bukan bohong itu boleh. Gimana sih? Pantaslah kau jadi orang Islam. Itulah kau pantas kau jadi Kristen. Loh, kan begitu. Goto, sebentar Goto. Ini. Dengar dulu Goto, gantian bicara. Goto, gantian bicara biar nggak ketimpa-timpa suara kita. Silakan. Begini Goto, di dalam Bible ada itu Lot, tahu Lot? Ya, dia diberi mabuk oleh anak-anaknya. Suaramu saja kayak begini, sinyalmu saja begini kalau ngajak diskusi. Udah kau perbaiki dulu sinyalmu lah. Tidur bapaknya. Sinyalmu bagusin dulu, sinyalmu macet-macet begini.
Kau dia ngajak diskusi, kok sinyalmu pun macet-macet, suaramu pun macet-macet. Kok saya teriak-teriak sampai berbusa-busa, sampai mendidih ludah saya tuh. Keluar tembakan ludah-ludah pun kau nggak dengar. Cobalah teman-teman kalau naik, jangan dengan sinyal yang seperti itu ya. Sinyalmu bagusin dulu yuk. Oke, kita kasih sebelum teman-teman ya, sebelum lanjut sekali lagi teman-teman ya. Makasih topinya Johari. Johari. Biasanya Johari itu nama teman-teman saya itu, Johari. I'm sorry. Ya, teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kita ada pendirian rumah apologet teman-teman Edis TV. Jadi teman-teman sekali lagi saya mengiklankan, mari teman-teman sukseskan pendirian rumah apologet dengan cara memberikan kolekte kalian sekali saja seumur hidup ke profil Edis TV yang asli ya. Teman-teman klik profil Edis TV yang asli, di situ nanti ada link untuk kolekte ya. Klik saja link untuk kolekte itu, nanti teman-teman akan melihat di situ nama saya, banknya, rekeningnya, nomor WhatsApp dan segala macam ada di link Saweria yang saya tautkan di profil saya yang asli. Nah, makanya teman-teman jangan nonton di bukan channel saya yang asli. Cari akun saya yang asli, teman-teman. Nah, kalau Anda nontonnya dari YouTube-nya si ini, itu bukan channel saya. Ya, tolong juga jadi penonton yang cerdas ya, teman-teman ya. Silakan cari akun saya yang asli. Nah, kalau teman-teman masih bingung, nah ini teman-teman langsung saja saya tampilkan di layar ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman support ya dengan cara memberikan kolektenya langsung ke situ, teman-teman. Yang saya anukan di layar ya, silakan ya ditangkap layarnya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada. Sebentar. Siapa ini yang kita naik sini? Ada Bams Gigi. Kayaknya saya ingat-ingat dengan nama ini, Bams Gigi. Ya, halo Bams Gigi. Halo Bams Gigi. Oke baik, si Bams Gigi tidak nyambung ya teman-teman ya. Kita naikkan ada PC Store. Juga sudah terkenal PC Store. Ada Hendra Lawolo. Ya silakan Hendra Lawolo. Iya. Ya silakan Bang Hendra Lawolo, nyalakan kamera Anda. Salam Bang. Kristen Bang. Iya Bang. Oh, kita berikan kesempatan kepada muslim dulu ya Bang ya. Tapi bisa bertanya dulu Bang. Sedikit aja ini. Ya, kita berikan kesempatan dulu Bang kepada yang muslim. Saya mohon maaf ya Bang ya. Seperti itu Bang. Oke, kita kasih naik ada Bunga Citra Lestari. Ya, selamat siang Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari. Selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bunga Citra Lestari. Silakan, mari Belum diskusi bisa dengan baik. Belum bisa. Sudah bisa. Saya bisa lihat dari sini. Saya sudah mengirimkan Anda Saya undangan. Itu undangan yang di layar Anda itu tinggal Anda okekan saja. Belum bisa Ten. Oke, baik. Kalau gitu dibawa dulu, apalagi untuk seorang pembohong. Belum bisa gimana? Oke, kita kasih naik ada Anak Nias. Ya, selamat pagi Anak Nias, silakan nyalakan kamera. Anak Nias? Pagi Bang, salam. Saya Kristen Bang. Oke, Kristen Bang, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya sebelumnya Bang ya. Kita hanya mengundang yang muslim saja Bang ya. Oke Bang, Kristen. Oke, mohon maaf Abang, Anak Nias, saya mohon maaf saya turunkan dulu. Silakan teman-teman ya. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman. Ini channel ini bukan didirikan untuk diskusi atau ngobrol-ngobrol orang Kristen sesama orang Kristen. Seperti channel-channelnya si Juma dan kawan-kawan. Kalau di channelnya si Juma ya, maka dia harus didampingi oleh dayang-dayangnya. Setidak-tidaknya 7-8 orang. Nah mereka harus mengumpulkan di situ pasukan 8 orang. Lalu diundanglah satu muslim ke dalam. Satu Kristen. Habis itu dibisu-bisukan sama mereka. Dibisu-bisukan. Nah, gitu. Nah channel kita bukan channel seperti itu teman-teman. Ya, channel kita ini itu kebalikannya. Justru di sini saya memberi kesempatan dan keleluasaan yang selebar-lebarnya kepada muslim untuk naik. Begitu. Ya, dikasih karpet merah, dikasih panggung untuk naik, membantah, mengklarifikasi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya. Adapun teman-teman yang Kristen, saya sudah bilang teman-teman ya, kalau kalian senang dengan channel ini,
ingin mensupport channel ini, caranya tidak perlu naik. Biarkan, serahkan saja kepada saya, biar saya yang diskusi dengan mereka. Ya. Caranya hanya memberikan support saja. Support ya, like, share, ya. Tap-tap layar. Kalau ada berkat berlebih bisa kasih gift, begitu ya. Atau support langsung melalui rekening juga bisa, teman-teman. Cukup seperti itu saja, tidak lebih daripada itu ya, teman-teman ya. Mohon pengertiannya. Teman-teman. Oke, ada Semi Sorijni. Iya, Semi. Halo, Semi. Ya, halo Semi. Semi? Baik, nampaknya dia sudah jadi batu hitam, teman-teman. Jadi kita turunkan saja, teman-teman ya. Heran kenapa naik ke sini jadi batu hitam? Berikanlah yang terbaik. Yuk, kamu kasih performa yang terbaikmu, ya. Jangan kamu naik ke sini hanya menjadi batu hitam. Iya, Wisnu, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Wisnu. Halo Bang. Oke Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Wisnu. Halo Bang. Sebentar Bang. Iya, saya dengar Bang. Oke, Silakan nyalakan kamera. Ya. Ya, Bang Wisnu, apakah Anda seorang Muslim? Iya Bang. Oke, silakan Bang Wisnu. Apa yang mau Anda sampaikan? Ngomong-ngomong, sudah berapa lama nonton Edis TV? Baru lewat tadi Bang. Kayaknya seru Bang di sini. Baru hari ini? Baru hari ini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah? Sebelum-sebelumnya ada sih Bang. Yang apa? Kayak tanya jawab gitu di forum yang lain Bang. Oh, di forum yang lain. Di sini. Tapi diskusi agama juga. Agama juga. Oh, di tempat apa? Kurang paham Bang, soalnya nggak begitu merhatiin kalau di yang lain Bang. Oke, baik, silakan. Silakan. Lihat mana itu. Aku juga pengen menanggapi sih Bang, yang apa itu? Tadi itu Bang. Apa itu? Kayak yang minum air itu kan konteksnya kan dia kan pengobatan Bang. Jadi kalau di Islam itu biasanya kan mengikuti zaman Bang. Kalau sekarang kan mudah cari obat, cari paracetamol kah, cari obat sirup kah. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak gitu Bang. Jadi ngambilnya yang dari alam aja Bang. Oh gitu. Benarkah yang dikatakan Muhammad itu adalah yang terbaik? Ya betul Bang. Artinya tetaplah itu akan menjadi yang terbaik sepanjang zaman, betul? Islam mengikuti zaman Bang. Mengikuti zaman. Di mana ayatnya bahwa Islam mengikuti zaman? Sebentar Bang, aku cariin dulu Bang. Nah ini kalau datang Google. Oke Bang Wisnu, karena Anda lagi Google, nanti kalau udah ketemu jawabannya silakan naik lagi ya Bang Wisnu ya. Saya kasih Anda kesempatan untuk googling dulu ya. Aduh, dia googling ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita kasih naik ada. Oh, si Aal mau naik lagi deh, si Aal. Aal naik kembali. Waduh, ya silakan Aal, nyalakan kameramu Aal. Silakan Aal. Oke Bang, Tara. Ya, silakan. Tadi si Goto sudah macet-macet. Siaran dia macet-macet, saya suruh dia cari sinyal yang baik. Al, kenapa di awal kau bilang itu minum kencing onta itu palsu? Tidak benar. Lalu tiba-tiba karena ada muslim lain sudah mengiyakan bahwa hadis itu benar, kau bilang oh benar. Itu gimana? Oh bukan. Wah, saya nengok sesuatu di Google, searching di Google, ternyata ada hadis riwayat Ahmad juga. Tapi dinyatakan di situ bahwasanya air kencing unta dan susu unta itu terdapat obat penyembuh gitu. Oke. Berarti kamu setuju bahwa air kencing unta itu obat? Setuju. Tergantung kalau ada itu kan air kencing unta itu kan najis. Iya kan? Najis. Sebentar dulu, kau setuju nggak di dalam kencing unta itu terdapat obat? Ya. Oke. Sampai sekarang masih ada nggak obat di dalam kencing unta? Itu tergantung penyakitnya apa. Tergantung gimana sih? Masa air kencing onta ada obat ditentukan oleh sakitnya orang? Ada-ada saja. Dengar. Mau ada orang sakit, mau ada orang nggak sakit, bahkan mau umat manusia punah, kencing onta tetap ada obatnya nggak? Di dalam kencing onta itu mengandung obat nggak? Ya. Nah, artinya kandungan obat di dalam kencing onta tidak ditentukan oleh faktor lain, betul? Betul. Nah, artinya sampai detik ini pun di dalam kencing unta terdapat obat, betul? Betul. Nah, apakah kamu setuju bahwa umat muslim mengikuti sunnah Nabi kalau sakit minum kencing unta?
karena di dalam kencing onta ada obatnya? Enggak setuju saya. Munafikun. Ini yang saya sebut kamu munafikun. Kau bilang kencing onta mengandung obat. Gila suruh minum. Aku tidak mau. Ini yang disebut berat, saudara-saudara. Kau sudah macet-macetkan sinyalmu itu. Aduh. Abang Ades dengar dulu. Saya mau dengar dulu. Nah gini kan, betul. Di dalam kencing unta, air susu unta itu ada obat. Nah, sekarang kita pelajari dulu. Itu kencing unta itu ada apanya? Dia kan najis, nggak boleh dikonsumsi. Nanti kalau ada orang, misalnya ada seseorang itu sakit, najis orang katanya untuk obat, sekarang najis yang bener yang mana? Aduh gimana sih ngomong sama kalian ini? Makanya aku bilang berhentilah ngikutin Muhammad. Tidak ada nabi yang nyuruh minum kencing kecuali Muhammad. Gimana sih kamu ini, aduh? Sekarang saya tanya, ada nggak nabi lain yang nyuruh minum kencing hewan? Kok bukan nyuruh tapi sih? mengatakan di dalam onta. Bukan loh bang, dia bukan minum susu onta, bukan gitu, minum kencing onta, bukan gitu. Coba kau baca lagi. Yuk kau baca lagi dulu hadisnya yuk. Sebentar, kau baca dulu hadisnya lagi. Ini bahaya ini ngomong sama orang ini. Kayaknya kita harus siap pas Panadol ekstra dan nih teman-teman, botol oksigen. Kayaknya ngomong sama dia gini harus sedia botol oksigen saudara-saudara karena berbahaya ini teman-teman. Sesak napas kita ngomong sama dia. Coba saya balikin. Yuk, silakan baca. Dari Anas mengatakan bercerita ada sejumlah orang dari suku Uki dan Unana yang datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Medina. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada lalu Rasulullah memerintahkan, betul? Betul. Memerintahkan itu nyuruh nggak? Nah, menyuruh mereka untuk menyuruh. Ya betul. Tadi kau bilang nggak disuruh. Nah, terus lanjut. Dan menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya dan susunya. Setelah mereka minum, mereka menjadi gemuk dan mereka menjadi sembuh dan gemuk, betul? Betul. Nah, kamu percaya nggak sama Muhammad? Saya percaya. Mau ngikutin Ya kan? sunnah Nabi nggak? Kalau Sebentar dulu, mau ngikutin sunnah Nabi nggak? Oke, sunnah Nabi apa? Kalau orang lagi sakit atau demam? Minum apa? Gini loh bang, itu. Aduh. Inilah akibat umat sudah mengingkari nabinya, saudara. Ayo, saya sangat senang kalau Muslim mengikuti sunnah. Yuk, betul boleh nggak minum kalau sakit minum kencing onta nggak sesuai anjuran Nabi? Abang. Berat, saudara-saudara. Saya mau tanya deh ke abang dalam topik lain deh. Enggak, ini diselesaikan dulu. Berarti gini, Anda setuju tidak kalau besok di rumah-rumah sakit Islam, di mana-mana, setuju nggak Anda bahwa stok kencing onta harus diperbanyak? Nggak setuju. Itu namanya kamu bohong mengikuti Muhammad. Udah saya bilang udah, nggak usah tanggung. Kalau kamu sudah tidak sudi mengikuti Muhammad, gimana? Kalau kamu saya tawarkan supaya kamu meninggalkan Muhammad, gimana? Saya tanya dulu deh sama Bang. Kamu kan udah tidak mau mengikuti Muhammad, minum kencing onta, betul? Ya betul. Nah, kenapa kamu tidak meninggalkan Islam saja, meninggalkan Muhammad? Nah, sebelum itu saya tanya dulu deh satu. Boleh? Saya tanya dulu. Enggak, kamu mau ninggalin Muhammad dulu enggak? Kalau sekarang enggak. Nah, udah. Jadi nanti kalau kamu sudah sadar, ya, kalau kamu nanti sudah pikiranmu sudah tenang, nanti kabarin saya. Bilang begini, Bang. Kemarin itu saya masih malu-malu, Bang. Apalagi ditonton ada 3.000 orang lebih nih, Bang. Tapi setelah saya pikir-pikir sendiri, Bang, bener juga yang Abang bilang, Bang. Masa saya mau ikutin gitu. Nah, nanti kalau begitu boleh kau inbox saya, ya. Nah, betul? Boleh saya nanya? Ya, silakan. Mau nanya apa? Silakan. Abang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Ya. Dan dia masih hidup sampai sekarang, betul? Nah, yang saya tanyakan, kan ada kisahnya bahwasanya Yesus itu mati disalib, digantung seperti ini. Gimana ceritanya itu? Ya baca saja Injil, Bang. Masalahnya begini, saya mau memberitakan Injil kepadamu tapi masih ada penghalangnya. Penghalang kebenaran itu adalah kamu masih percaya sama ajaran Islam. Jadinya sulit, Bang. Ibarat kata gini, Bang. Kalau orang mau masukin air, ini gelas nih. Ini gelas. Ini kan lubangnya kebuka nih. Nah, kalau ketutup, masih ada silnya, masih ada segelnya, nggak bisa dimasukin air. Harusnya silnya dibuka dulu. Nah, silnya itu atau
tertutup dari kebenaran itu masih ada. Itu adalah karena kamu masih ngikutin Muhammad. Nah, nanti kalau kamu sudah mau meninggalkan Muhammad, baru saya akan ajarkan kamu Injil kebenaran. Intinya saya cuma pesan begini, Bang. Kalau abang ikut Yesus, abang tidak akan menemukan ajaran yang aneh-aneh. Minum kencing ontak lah, cium-cium batu lah, nggak ada. Ya kan? Lempar-lempar batu lah, nggak ada. Nggak ada. Yesus tidak pernah mengajari manusia jadi tukang lempar-lempar batu. Lempar batu, wah, nggak ada itu. Lempar batu, cium batu, putar-putar batu, nggak ada itu dalam ajaran Kristen. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Makanya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Nah gitu, Bang. Makanya saya undang abang untuk percaya kepada Yesus. Jangan percayanya sama Muhammad. Coba apa dengan kita lagi? Gimana? Yesus masuk sekarang. Nah, dan nyata-nyatanya Yesus itu mati di tiang salib. Ya, Yesus, kalau misalnya gini, saya jelaskan. Kalau misalnya Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, saya nggak usah jadi orang Kristen, Bang. Ngapain ngikutin orang mati? Untuk apa ngikutin orang mati, Bang? Mending saya ngikutin rambu lalu lintas, jelas, karuan. Gitu loh. Nah, kalau karena faktanya, karena ternyata Yesus bangkit, mengalahkan maut, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Begitu loh. Jadi, tujuan beragama ini kan intinya adalah itu, mencapai kepada hidup yang kekal. Betul? Ya. Sorga, begitulah bahasa awamnya, mencapai sorga. Nah, bagaimana kita mau masuk sorga, mencapai hidup yang kekal, tapi yang kita ikutin mayat dalam kubur? Ya nggak bisa. Tetapi yang kita ikuti haruslah Yesus, karena dia tahu jalan ke sorga, tahu jalan kepada hidup yang kekal, karena dia sendiri telah bangkit mengalahkan maut, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang yang sampai sekarang masih dikangkangi oleh maut, tidak berkuasa atas maut. Begitu. Jadi abang mengikuti Yesus atau mengikuti ajaran Yesus? Mengikuti Yesus, karena Yesus tidak sudah naik ke sorga, maka Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang ditaruh ke hati orang percaya supaya dia tinggal di hati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal di hati orang percaya, maka Roh Kudus itu akan memimpin dia kepada jalan yang benar, memimpin dia kepada hidup. Seperti itu. Kalau ada Roh Kudus di hati seseorang, dia mustahil cium-cium batu. Mustahil dia main lempar-lemparan batu. Macam anak SD yang lagi main lempar-lemparan. Suka tawuran. Nggak ada. Tidak mungkin orang yang dipimpin oleh Roh Kudus cium-cium batu, putar-putar batu, ya, lempar-lemparan batu. Nggak ada cerita, nggak ada. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan berjalan di dalam kebenaran, begitu. Kalau kami umat Islam ini tidak akan mengikuti manusia, tapi mengikuti ajaran yang ditentukan oleh Allah kepada kami. Tidak mengikuti manusia. Oke, Muhammad manusia enggak? Nah, beliau Muhammad manusia enggak? Oke, manusia. Oke, Anda ikuti enggak? Enggak, saya enggak ikuti Muhammad, tapi enggak ikuti Muhammad ya. Oke, coba Bang ikrar dulu. Saya Islam. Ayo. Saya Islam. Saya mengikuti ajaran. Sebentar dulu. Saya Islam. Ayo bilang, Bang, saya Islam. No. Bilang dulu saya Islam, tapi saya tidak mau menjadi pengikut Muhammad, gitu. Bukan pengikut Muhammad, kami yang mengikuti ajaran Muhammad, Abang. Ngerti? Oke, baik. Sekarang begini, apakah sosok Muhammad itu manusia atau bukan? Muhammad itu adalah manusia. Oke, sosok Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam, betul? Ya, betul. Berarti kamu dipimpin oleh sosok manusia yang bernama Muhammad, kan? Ya, betul. Dan dia sudah mati, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh orang mati, betul? Salah itu. Nah, mulai akrobat dah. Akrobat kalau sampai sini. Wah, udah akrobat dah, guling dah. Oleng, sudah munyer, Bang. Gimana ini? Gimana kalau begini, Bang? Orangnya memang udah meninggal, tapi ajarannya tidak akan meninggal. Ya. Yang saya tanyakan adalah orangnya. Betul? Betul. Nah, orangnya itu pemimpin bukan? Gimana? Bang, waktu Anda bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, waktu Muhammad itu dia merujuk kepada sosok manusia nggak? Ya, betul. Iya, apalagi ketika kamu berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku. Coba, itu manusia nggak itu? Sosok manusia nggak? Manusia. Iya, dan dia sudah meninggal, betul? Ya, betul. Artinya Anda berseru-seru kepada orang meninggal, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang agama apakah yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur?
Meninggal dunia bang kita. Abang dengar deh. Gimana bang? Coba apakah umat muslim adalah orang yang mengikuti orang apa berseru-seru kepada mayat? Nggak ada. Kami umat muslim hanya mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah kepada melalui Bang, dengarkan ya bang ya, dengar, pelan-pelan ya bang ya, pelan-pelan. Waktu umat Islam berseru-seru kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Sudah Anda akui itu berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Berarti agama apakah sesungguhnya yang berseru-seru kepada mayat? Ayo, ngaku yuk. Buat pengakuan. Lanjut. Iya, agama Islam bang. Ini bang, saya itu debat bukan cuma sama bang aja, nih bang. Makanya bang terlambat tidak bang ngikutin channel saya ini, nih bang. Ini channel saya waktu saya debat sama si Rasid nih, lihat nih bang ya, dengarkan ya bang ya. Biar abang tahu, nih. Coba ya, kita cari dulu Edis TV di TikTok. Karena akun saya yang asli hanya ada 2 ya teman-teman ya. Sebentar ya, bentar bang, nih. Ini yang saya live ini, nih, ini videonya bang ya. Saya putarkan ya bang ya, nih. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah, sudah diakui agama yang robnya adalah mayat, kata Rasid adalah agama Islam. Menjebak, memang betul. Secara kaidah bahasa, rob itu artinya pemimpin, pengatur, ya kan? Pengendali, ya kan? Itu arti rob. Makanya Muhammad itu memenuhi kriteria itu. Makanya menurut Rashid, menurut Yusuf PI, menurut Gus Wafi, menurut Rifa, Muhammad itu adalah rob. Nah, saya bilang, apakah rob kalian sudah meninggal? Dijawab iya. Makanya saya bilang, agama apa yang robnya adalah mayat? Nah, kata si Rashid tadi, agama Islam. Mana? Makanya bang, saya undang Anda untuk mengganti robmu, untuk mengganti pemimpinmu, untuk mengganti pengendalimu, untuk mengendali yang menguasai dan merajai hati dan kehidupanmu. Ganti dari Muhammad ke Yesus, begitu. Dari Muhammad ke Roh Kudus yang datang dari surga. Karena yang mengisi hati seseorang sejatinya haruslah roh yang daripada Tuhan, bukan arwahnya Muhammad, saudara. Gitu, ya. Gimana, Bang? Nah, sebenarnya mau bertaubat? Sudah mau bertaubat? Benar, sebentar. Silakan. Kami umat Islam ini, pedoman kami cuma 2, Al-Quran dan Sunnah, dan kami mengikuti ajaran tersebut. Oke, ajaran itu Allah selalu wahyukan langsung kepada Nabi kami Muhammad SAW. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri Allah menjamin bahwasanya Dia yang Dia yang menurunkan, Dia juga yang akan menjaganya. Dia ada jaminan langsung dari kami di situ. Bahwasanya Al-Quran Allah jamin sampai hari kiamat. Oke, baik, saya tanggapi. Jadi yang dijamin oleh Allah apa terhadap Al-Quran itu? Allah akan pelihara Al-Quran itu sampai mati, sampai hari kiamat ini akan Allah jamin. Oke, artinya tidak akan berubah, artinya tidak akan ada manusia yang mengubahnya, begitu? Ya, nggak akan pernah bisa manusia mengubah itu semua. Okay. Baik, saya akan buktikan bahwa orang Islam sudah merubah-rubahnya. Mau? Oke, saya mau tanya sama Anda. Letak Baitullah itu di mana menurut Al-Quran? Baitullah. Kalau menurut Al-Quran, Baitullah itu kan rumah Allah. Ya, rumah Allah di mana-mana aja ada. Masjid itu Baitullah, musola Baitullah. Menurut Al-Quran, Baitullah tempat orang berhaji itu di mana? Itu di Mekah itu. Mekah. Makanya saya bilang itulah contoh orang Islam sudah merubah Al-Quran. Coba di ayat Quran mana bahwa Baitullah itu di Mekah? Hah? Di ayat Quran mana bahwa Baitullah itu di Mekah? Nah, yang ada di dalam Al-Quran, Baitullah itu di Bakkah. Baitullah di Bakkah. Rumah yang pertama-tama dibangun itu adalah Baitullah yang di Bakkah. Sama kalian diganti jadi Mekah. Katanya, oh Bakkah itu Mekah. Sejak kapan Bakkah itu Mekah? Ada-ada saja. Jadi lalu Isa di dalam Al-Quran menubuatkan akan datang seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya, betul. Ahmad apa Muhammad?
baca dulu itu tafsirannya kayak gimana itu. Ahmad jadi Muhammad. Makanya aku bilang, kalian inilah orang-orang yang tukang merubah-rubah isi Al-Quran. Terus Al-Quran bilang apa? Al-Quran menyuruh supaya umat muslim beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul? Betul, betul. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Malah kalian beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kepada kitab Bukhari, kitab ini, kitab Imam As-Suyuti, kitab imam, kitab ulama, kitab syekh, kitab ini, kitab itu. Itu yang kalian lakukan. Makanya saya bilang, Quran bilang A, kalian bilang B. Gimana? Tetap pertama kami Quran sama Sunnah gitu. Bang, di dalam Al-Quran, kitab yang berisi kebenaran, di dalamnya itu adalah Injil dan Taurat, betul? Betul, tapi adakah di dalam Al-Quran pernah menyebutkan bahwa kitab-kitab sesudah Al-Quran itu adalah berisi kebenaran? Setelah Quran enggak ada lagi kitab setelah Quran. Loh, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Imam ini, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, kitab syekh ini, syekh itu, ayo. Itu beda, itu kitab sebagai justru kepada itulah kalian beriman. Justru kalian berimannya kepada itu, makanya kalian akhirnya jadi tukang. Nih, bentar nih, saya kasih tunjuk contohnya, saya kasih Anda. Ini akibat Anda beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran ini. Sabar nih. Coba Abang lihat ini. Abang lihat kakinya ini enggak? Ya betul. Ah, terus lihat kakinya gini. Ya. Ah, yang satu begini, beda kan? Ya. Ah, silap dikit, sahnya sholatnya batal, betul? Enggak batal. Berarti kenapa harus begini? Berarti boleh nggak begini? Ini untuk yang pertama itu, Bang. Iya, kalau yang pertama tahiyat awal duduknya nggak begini, berarti boleh nggak? Boleh. Di mana? Terus ngapain suruh begini kalau memang boleh? Ngapain harus suruh begini? Duduk kalau peraturan kaki itu bukan termasuk syarat sah sholat. Jadi oke, sekarang berarti boleh bersila. Bersila kayak mana? Kayak gini. Yang mana awal? Bersila. Ya. Tahu nggak duduk bersila? Yang begini kakinya, ya. Begini. Mana boleh? Nggak boleh. Ini makanya saya bilang berarti duduknya harus begini, betul? Ya, sebegitu. Sekarang saya tanya. Tuhan di dalam Bible, ketika orang datang kepada Tuhan, apa yang dilihat Tuhan? Adalah hati manusia. Makanya Tuhan melihat hati. Sedangkan Allah melihat apa? Melihat kaki apa melihat hati? Oh, Bang Edis, itu cuman untuk Sudahlah, Bang. Intinya apa? Tuhan kami melihat hati, Tuhanmu melihat kaki. Betul? Emang ada landasan bahwa sama Tuhan kaki. Coba lah saya tanya dulu, Bang. Apa fungsinya kakinya begini? Biar ngapa? Nah, itu dalam ilmu kesehatan, sholat kami itu memiliki berbanyak macam manfaat. Iya, di kitab mana? Di Quran mana? Bahwa kalau kakinya begini manfaat kesehatannya banyak mana? Nah, kalau di Quran tidak ada itu. Makanya saya bilang karena kitab kalian sudah ganti, bukan Quran lagi. Karena kitab Al-Quran kitab kami nanti merujuk. Loh, kalau memang Quran kitab kalian, kenapa cara sholat nggak dijelaskan dalam Quran? Nggak ada cara sholat nggak ada nanti. Quran itu kitab sempurna nggak? Quran kitab yang sempurna nggak? Al-Quran adalah kitab sempurna yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gitu. Apa yang disempurnakan? Hah? Apa yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya? Kitab Al-Quran itu disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Iya, apa? Contohnya apa? Sempurnakan ajaran-ajaran tersebut. Iya, contohnya apa? Hah? Contohnya banyak. Macet. Bang, abang tahu mitomania? Tahu mitomania, tahu nggak? Nggak. Nah, mitomania adalah sebuah penyakit. Orang karena terlalu sering bohong, sehingga dia nggak tahu yang dia omongin itu bohong, dikira bohongnya itu benar. Karena udah akut, karena dia sudah akut bohongnya, jadi dia mengira bahwa kebohongan yang diucapkan dia itu adalah kebenaran. Contoh begini. Abang bilang bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul? Betul. Nah, kalau menjelaskan segala sesuatu, kalau Anda ditanya tentang sesuatu, berarti Al-Quran Anda buka untuk mencari jawabannya, betul? Kalau tidak ada, saya ulangi pelan-pelan. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maka ketika orang Islam ditanya tentang sesuatu, Al-Quran dibuka untuk menjawabnya, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa kakinya harus begini? Jawab menurut Al-Quran.
Abang nggak bisa pertanyaan seperti itu. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Makanya aku bilang abang itu udah kena penyakit mitomania. Mitomania, Anda mengucapkan kebohongan, tapi Anda kira kebohongan Anda itu kebenaran. Abang nggak juga. Berat, saudara-saudara. Dengar. Ya, dengar dulu sebentar. Lari ke hadis. Nanti setelah di hadis itu udah ada. Nah, kita baca hukum Tadi fikih, katanya belajar Quran hukum menjelaskan fikih. segala sesuatu, saudara. Tapi ditanya apa fungsinya kakinya begini, katanya Quran tidak menjelaskan. Makanya aku bilang, Bang, Anda itu sudah secara tidak sadar mengucapkan kebohongan yang Anda kira kebenaran. Itulah yang disebut Anda menderita mitomania. Gimana Anda ini? Aduh, berat. Kadang sama Abang, sepengetahuan saya tentang Kristen itu orang Kristen itu beribadah pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Di mana landasannya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada saya lihat Ya, mana? Coba bukakan, mana bukakan? Umat Yahudi, umat Kristen Iya, itu beribadah dibukakan Bang nggak boleh pada congor. Sabat. Bang, nggak boleh congor. Mana ayatnya mana? Oke. Mana ayatnya? Itu dalam tidak. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Bang. Tunggu Bang, saya mau tanya ini, tolong jawab itu dulu. Kenapa umat Kristen itu merubah hari ibadahnya dari hari Sabtu kepada hari Minggu? Sudah. Coba apa jelaskan itu dulu. Oke, Bang, dengarkan saya ya, dengarkan saya. Pertama-tama saya tanya dulu kepada Anda, apa itu beribadah? Ibadah. Apa itu beribadah? Ibadah itu adalah penyembahan, pengabdian diri kepada Sang Pencipta. Apakah mengabdi itu hanya di hari Sabtu saja atau di hari Minggu saja? Tapi di dalam sejarah bahwasanya orang Sebentar dulu, Anda kan bilang beribadah itu hari Sabtu lalu dirubah jadi hari Minggu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya apa pengertian ibadah? Tadi Anda sudah jawab dengan benar. Ibadah itu dari kata abdi atau hamba, penghambaan diri. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Nyatanya orang Kristen itu Nah, jawab dulu. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan itu hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Berat, saudara-saudara. Menghambakan diri kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar hari Sabtu, hari Minggu, tapi setiap hari, bahkan setiap detik, setiap mili detik hidup kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kita harus punya roh Tuhan yang berkonek kepada Dia. Sehingga ketika roh Tuhan itu memimpin, merajai, memerintah di dalam hati seseorang, maka orang akan menghambakan diri kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, taat kepadanya. Gitu loh. Bukan cuma hari Minggu doang. Bukan cuma hari Sabtu doang. Nah, saya tanyakan kenapa sih itu dirubah? Itu siapa yang merubah? Baik, saya jawab. Lagian begini, kok pertanyaanmu sebenarnya nggak relevan. Kau aja masih percaya sama Muhammad. Sudah gini, kau tinggalin dulu Muhammad. Setelah kau nanti dibaptis, baru kita berdebat itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama. Dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu.
Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.